Ya, Anda bisa mendengar rekaman ini nanti di YouTube saya, Priscilla Das Channel. Ya, saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, siapkan hati. Roh Kudus bekerja saat ini, saya percaya. Tidak suatu kebetulan Anda bergabung di acara ini. Tuhan mau bicara dan saya berdoa apa yang Anda cari, Anda mengalami perjumpaan hari ini bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bapa, terima kasih ya Aba ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih karuniamu, karena anugerahmu, karena kebaikanmu. Dan saat ini hambamu ini akan memberitakan kebenaran firmanmu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salibmu. Penuhi hamba dengan karunia hikmat pengetahuan, kepasihan dalam membukakan kebenaran firman Allah. Hanya kebenaran firman Allah yang disampaikan, diberitakan. Dan siapapun yang mendengar, Tuhan kau bicara pribadi lepas pribadi. Bicara lewat mulut bibir hamba sebagai alatmu, bejanamu. Bicara pribadi lepas pribadi. Ada rema, ada pewahyuan. Secara pribadi yang didapat, yang mencari akan mengalami perjumpaan ilahi. Ya, yang memiliki air mata akan kau ubah menjadi misi yang mulia bagi kemuliaan namamu. Tutup bungkus segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Tutup bungkus kami semua, perangkat elektronik keluarga kami dengan kuasa darah Kristus. Kami merendahkan hati kami, membuka hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar, bukan aja jadi pendengar, tapi menjadi pelaku yang menghidupi firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Apa kabar saudaraku? Apa kabar yang ada di YouTube? Shalom. Ya, apa kabar yang ada di TikTok? Shalom, shalom, shalom. Saudara, firman Tuhan di hari Minggu ini ya, di ibadah Minggu ini secara live ya, kita akan belajar dari seorang tokoh perempuan yang luar biasa. Namanya Hagar. Siapkan ini berjam-jam pengajarannya saudara ya. Siapkan hatimu, tapi saya percaya Tuhan akan bicara lewat firman-Nya yang luar biasa ini bagi kita pribadi lepas pribadi. Saudara, saya beri judul Dilihat dan Dikenal Tuhan. Saudara, kita bisa membaca dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 referensinya dan juga Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Saudara, kita akan membaca, saya akan bacakan dulu Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 ya saudara. Saya memakai Alkitab yang ini Alkitab saya ya, setelah dipentabiskan jadi pendeta, jadi saya harus suka pakai ini juga simple gitu ya saudara ya. Enak kalau dibawa-bawa. Ya, kita buka dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Nanti Kejadian 21 mungkin secara sekilas aja saya akan ajarkan semua. Ini kisah tentang wanita yang luar biasa. Jadi topiknya adalah Hagar yang mungkin jarang ya, dia memang bukan ibu perjanjian, tapi ada banyak hal yang kita pelajari dari kisahnya. Sangat menyentuh, saudara, dan menunjukkan kebaikan Tuhan itu menembus segala latar belakang dan pendapat dunia ini. Saudara, kita buka dari Kejadian 16, saudara, Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Ya, di sini saya pakai yang LAI yang terbaru. Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saya akan baca satu persatu ayatnya ya saudara ya. Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Saya suka pakai stabilo saudara supaya saya bisa kasih catatan-catatan. Ya tetap sebenarnya lebih enak kembali kepada konvensional saudara ya. Kalau di di HP itu banyak saingan saudara, banyak notifikasi jadinya nggak fokus. Jadi enaknya pakai bacaan begini juga saudara. Saya sangat menghargai orang yang masih bawa Alkitab. Bawalah Alkitab Anda ya. Tetap kok lebih enak ini. Sedikit saingannya, lebih fokus juga. Bisa ditulis-tulis gitu ya saudara ya. Sarai istri Abram tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu. Mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sarai istri Abram mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Abram menghampiri Hagar.
dan perempuan itu mengandung. Saudara, yang membuat mengandung itu pastilah pasti Tuhan ya saudara ya. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Nah, ini yang membuat konflik saudara ya. Katanya kayak nggak tahu diri gitu ya saudara ya. Kata Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuterima ini, yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Wow, dia yang suruh, dia juga yang marah ya. Kata Abram kepada Sarai, dia hambamu. Dia hambamu, Sarai. Dia ada dalam kuasamu, lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar. Sebenarnya si Hagar yang cari gara-gara. Makanya jangan sombong, baru sedikit aja udah sombong gitu ya saudara ya. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari karena ditindas ya. Kalau perempuan bahaya saudara, menindasnya itu nggak tanggung-tanggung apalagi sama saingannya ya saudara. Itu nindasnya bisa kalah, jenderal terkejam pun bisa kalah saudara ya. Makanya seorang hamba pun bisa lari karena udah nggak tahan ditindas oleh nyonyanya. Lalu ia lari meninggalkannya. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Nah, sekalipun begini, saya tersentuh dengan kasih Tuhan. Siapa sih Hagar? Memang biasa dia ditindas pada zaman budaya saat itu. Dia kan seorang hamba, nggak tahu diri, mentang-mentang baru hamil gitu ya. Kalau kita melihat dari kacamata kita. Tapi saya ketika mempelajari ini, saya menangis sebenarnya, saudara. Saya tidak tahu, saya menangis melihat betapa baiknya Tuhan itu. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar dengan dekat air mata jalan di Syur, sebuah mata air di padang gurun. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan kemanakah engkau pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya. Wow, ini butuh kebesaran hati kalau udah ditindas, udah lari, udah malu kita sebenarnya untuk balik lagi. Tapi lihat ini bagaimana juga Hagar. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari juga dari Hagar dan peristiwa ini. Malaikat Tuhan berkata lagi kepadanya, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar. Jadi Tuhan sudah tahu karakter seseorang sejak dalam kandungan. Tangannya akan melawan setiap orang dan tangan setiap orang akan melawan dia. Nah, ini kita sudah tahu bangsa apa ini. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Ini saudara saya masih nyala nggak ya? Kadang saya ngomong gini nggak nyala rupanya. Ya udah. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Engkaulah El Roy, bayangkan. Yang menyebut ini wanita Mesir. Yang menyebut ini hamba. Yang menyebut ini adalah seorang budak, tapi dia bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Wow, Tuhan nggak lihat-lihat latar belakang orang untuk dia jumpai, tapi dia melihat setiap luka orang yang ditindas. Mau si Hagar salah, tapi dia posisi ditindas dan tersisihkan, dan Tuhan dekat dengan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang hancur hati. Sebenarnya Hagar sedang hancur hati, ditindas oleh Sarai. Walaupun mungkin secama majikan yang kita lakukan itu benar. Saya setuju sama Sarai. Makanya lu ya budak-budak jangan sok-sokan baru dikasih sedikit. Nah, mungkin kita juga setuju. Tapi Tuhan ini maha baik, maha luar biasa baik, saudara. Dia menjumpai Hagar yang sedang tersisihkan dan tertindas. Sungguhkah di sini aku telah melihat dia yang melihat aku. Hagar seorang budak, dia sudah biasa diremehkan dan merasa tidak dilihat sebagai budak. Tapi dia begitu tersentuh ketika Tuhan semesta alam melihat dia. Budak biasanya ditandai dengan nomor, saudara. Sampai dia nggak pernah ditanya, bolehkah aku pinjam rahimmu, Hagar, untuk aku. Nanti anakmu itu jadi anakku. Tapi dia harus langsung jadi budaknya Sarah, suka-sukanya Sarai buat dia.
Tapi di sini Tuhan sedang membela orang-orang yang tertindas. Saudara, Hagar berkata, engkaulah El Roy, sebab katanya, sungguhkah di sini aku telah melihat dia yang melihat aku. Wow, ini saya garis bawahi, sungguhkah di sini aku telah melihat dia yang melihat aku. Itulah sebabnya sumur itu disebut sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kades dan Beret. Hagar melahirkan anak laki-laki bagi Abram. Abram menamai anak yang dilahirkan itu, yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ismail artinya Allah mendengar. Abram berumur 86 tahun saat Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara, apapun latar belakang dari konteks ini, saya ingin membahasnya satu persatu di mana di Hagar ini ada di padang gurun Syur ya. Saya akan menjelaskan secara eksegesis ayatnya dulu dari Alkitab keluar ya saudara ya. Mengeksegesis. Jadi di ayat 1 dari Kejadian 16, ayat 1 sampai 2, Sarai mandul, dia memberikan Hagar kepada Abram sebagai istri untuk memperoleh keturunan. Jadi memang pada saat itu ada praktik budaya kuno di mana budak itu dipakai sebagai rahim pengganti nyonyanya. Hagar tidak pernah diminta pendapat, ya karena dianggap budak nggak perlu bersuara. Di sini ada ketidakadilan humanity dan juga gender dan kelas. Bila kita baca dari ayat 3 sampai 4 saudara, setelah Hagar mengandung, memang disinilah letak kesalahan Hagar, dia memandang rendah Sarai. Karena pada saat itu konteks budaya itu wanita mandul itu dianggap aib. Jadi sekalipun budak, Hagar ini kayak merasa dia itu terhormat karena dia sudah hamil. Inilah yang membuat konflik muncul. Makanya kalaupun istri Anda mandul atau kata dunia, gak usahlah pakai-pakai istri kedua, istri ketiga. Kasihan istri pertama. Udahlah, terimalah istrimu pertama. Minta sama Tuhan. Sabar, sabar, sabar. Ini karena Sarah juga yang salah ya. Saudara ya, mari kita bahas lagi. Ada ketimpangan relasi di sini, saudara. Sehingga saling menyakiti, ketimpangan relasi. Jadi hati-hati dengan ketimpangan relasi. Makanya saya suka sekali dengan kekristenan yang tidak pernah percaya dengan namanya poligami. No, no, no poligami ya. Di sini ah ketimpangan relasi akhirnya akan membuat saling menyakiti. Luka melahirkan luka. Karena nggak ada perempuan yang senang di madu, saudara. Itu luka. Dan biasanya luka akan melahirkan luka. Dalam sistem yang tidak adil, semua pihak bisa terluka. Bila kita membaca dari ayat 5 sampai 6, Sarai mengadukan Hagar kepada Abram karena sudah memandang rendah dia. Jadi dia merasa nyonya, kamu sosokan Hagar, kamu hamba, kamu budak. Abram memang cintanya sama Hagar, sama Sarai, bukan sama Hagar. Dia juga nggak mau sebenarnya tidurin Hagar kalau bukan Sarai. Sarai yang nggak sabar. Sarai kan cantik. Ya dia juga sebenarnya, gue kan juga nggak mau tidur sama Hagar kalau nggak lu yang suruh-suruh. Karena gue kayak dibawa ketek lu gitu ya. Maaf, maaf. Ini kok kasar banget gitu ya. Nggak seperti itu juga saudara ya. Jadi Sarai mengadukan Hagar ya. Karena di sini ada namanya pride ya. Pride. Jadi Abram menyerahkan karena memang cintanya hanya pada Sarai ya. Hagar itu kayak memang budak gitulah. Kayak nggak dihitung gitu saudara ya. Lalu Sarai, ho kamu ya. Langsung dia tindas Hagar. Sehingga Hagarnya melarikan diri. Wah, kalau udah nyonya, perempuan menindas perempuan yang dianggapnya ancaman itu lebih parah tindasannya daripada laki-laki, percayalah. Makanya lu laki-laki jangan pernah mau poligami ya. Nanti istri lu yang baik akhirnya jadi ganas, lebih ganas, saudara ya. Jadi kalau sudah ditindas itu udah ngeri ya. Pasti ngeri yang dilakukan oleh Sarai. Nah, ini juga luka. Sarai luka, Hagar lukai. Sarai mulai melukai. Karena apa semua di sini? Tidak sabar menanti janji Tuhan. Sarai melakukan kesalahan dan berbuah kesalahan-kesalahan. Tapi lihat, ada kasih karunia Tuhan sekalipun Sarai yang tidak sempurna, Hagar yang tidak sempurna, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah kurang untuk memulihkan. Saudara, jadi di sini sampai Hagar melarikan diri setelah ditindas padahal sedang hamil ya saudara. Mungkin saya sebagai sosok perempuan melihat Sarai karena gengsi kadang kita itu kehilangan kasih. Saudara, Tuhan juga tidak senang kita kehilangan kasih. Saudara, di sini uh, Hagar kembali menjadi objek penderitaan yang kasihankan Hagar juga. Karena dia bukan nyonya, dia hamba, dia harus tahu diri juga.
Nah, disinilah dia melarikan diri. Ketika manusia memperalat sesama, kita kadang tidak sadar, kita sudah hamba Tuhan juga bisa memperalat orang. Kita juga orang Kristen, kita juga bisa memperalat orang. Sama seperti Sarai, ya, dia juga bisa memperalat salah. Jadi jangan terlalu melihat manusia, nanti kamu kecewa. Mau gembalamu tuh hebat banget, dia bisa melakukan kesalahan. Dia bisa membuat keputusan yang salah. Ya, Sarai ini yang dipilih, tapi dia membuat keputusan yang salah ketika dia tidak sabar. Dan ada yang menderita, seorang wanita yang memang awalnya dia agak sombong karena dia budak awalnya, tetapi yang nggak biasa ditatap sejak dia hamil dia biasa ditatap. Namanya juga manusia ya bisa kalut ya. Kita juga nggak bisa salahin Hagar ya, karena yang salah semuanya ketidaksabaran ya. Yang ketidaksabaran aja lah kita salahkan saudara ya. Jadi eh Tuhan tetap memperhatikan yang tertindas. Sekalipun yang tertindas ini hanya budak. Memang bukan istri sah, tapi lihat kasih karunia Tuhan. Dia tidak membeda-bedakan. Dia dekat kepada semua orang. Padahal ini orang Mesir. Dia tidak kenal siapa Allah Yahweh. Tapi dia diperhatikan ketika dia tertindas. Sekalipun gara-gara dia tertindas. Budak nggak tahu diri gitu ya. Bisa dibilang awalnya begitu. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita. Mungkin kita biang keroknya yang sehingga kita sendiri ditindas, saudara. Tapi Tuhan itu selalu setia. Dia selalu dekat sama orang-orang yang ditindas. Mau apapun latar belakangnya. Mau dia bukan orang Kristen, mau dia bukan orang apa, Tuhan itu dekat sama orang-orang yang hancur hati. Dan kadang air mata justru celah yang Tuhan pakai untuk dia menjumpai kita secara pribadi. Saudara, ayat 7 sampai 9. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar di padang gurun dekat mata air Syur. Ia dipanggil dengan nama dan asalnya. Saudara, di sini kita bisa melihat pertama kali malaikatnya muncul dalam Alkitab untuk perempuan budak. Dia tidak pernah menjumpai, malaikat Tuhan belum pernah menjumpai Sarai secara pribadi. Malaikat Tuhan juga tidak pernah menjumpai Hawa yang namanya perempuan pertama, yang namanya ibu segala yang hidup. Belum pernah dijumpai Tuhan secara khusus. Padahal dia wanita istimewa karena dia wanita pertama. Demikian juga Sarai, wanita yang sangat cantik sampai raja-raja suka sama dia, sampai Abraham ketakutan punya istri yang cantik banget seperti Sarai dan dia istri sah, tapi dia belum pernah dijumpai Tuhan secara pribadi lewat malaikatnya. Tapi bayangkan, ada seorang budak namanya Hagar yang memang mungkin dari kacamata kita dia pantas ditindas karena budak nggak tahu diri awalnya. Tapi justru dalam saat dia ditindas dan menangis, dialah wanita pertama yang dijumpai oleh malaikat Tuhan. Wow, dan dijumpainya bukan di istana, dijumpainya di padang gurun dekat mata air di Syur. Dia dipanggil dengan nama dan asalnya. Ternyata Tuhan ketahui Hagar. Budak dulu tidak pernah dipanggil namanya. Dipanggil angkat satu, budak. Budak satu, budak nomor dua. Karena dianggap barang, bukan dianggap manusia. Tapi Tuhan. Pertama kali malaikat Tuhan muncul dalam Alkitab untuk seorang perempuan budak yang selama ini sesama manusia pun gak melirik, saudara. Yang seperti barang, tapi Tuhan perilakukan sebagai pribadi yang sangat berharga. Saudara, saya menangis melihat di sini. Menangis melihat betapa besarnya kasih Tuhan peduli pada setiap orang yang tidak pernah dianggap. Siapa Hagar? Dia hanya budaknya Sarai, bahkan Abraham berkata dengan mudah, lakukan apa yang kau anggap baik. Kau istriku, dia memang budak. Kau yang suruh aku tiduri dia, aku tiduri. Aku tiduri seperti barang. Saudara, mungkin Tuhan juga mengizinkan karena memang janji itu yang diberikan pada Sarai. Sarai lah yang salah. Tapi Tuhan tahu perasaan Hagar. Tuhan, aku hanya budak. Aku ditiduri Abraham. Lalu Sarai jengkel sama aku. Aku ditindas dalam keadaan hamil. Aku harus lari. Karena aku nggak tahan ditindas. Tuhan bisa berkata, hei kau Hagar, kau kan budak. Kau bukan tempat aku membuat perjanjian. Memang perjanjian anak itu dari Sarai. Tapi yang menyentuh hati saya, pertama kali Tuhan menampakkan diri lewat malaikatnya justru pada seorang perempuan budak.
perempuan yang sedang ditindas, perempuan yang gak pernah dianggap, perempuan yang dianggap barang-barang yang bisa diperlakukan seenaknya karena budak. Tapi kepada itulah Tuhan, malaikatnya pertama kali menampakkan diri dari sekian banyak perempuan, saudara. Bukan perempuan Israel, bukan istri sah, tapi budak, gundik yang tidak dianggap, yang sah-sah saja kalau ditindas. Mungkin perempuan ini juga tidak sempurna karena dia cepat sekali lupa diri, tapi Tuhan kasihnya selalu cukup dan sempurna untuk menghapus air mata yang tertindas, air mata yang tidak pernah dilihat dan diperhitungkan. Hagar menangis, dia tahu diri. Mungkin aku sombong, Tuhan. Aku memang budak, Tuhan. Aku lari, aku nggak tahan. Aku tahu hamil, saudara, itu mual sekali hamil, saudara, dan harus ditindas. Itu nggak enak banget hormon kita perempuan. Tapi kalau kita budak, kita nggak bisa ngomong. Tapi dari sini saya melihat Tuhan melihat dari surga. Bahkan air mata budak yang sedang hamil dia perhatikan walaupun budak ini nggak kenal siapa dia. Ternyata Tuhan kita begitu baik. Dia kenal setiap kita. Dia menjumpai orang-orang terutama mereka yang ditindas. Sekalipun yang ditindas ini, kata dunia dia pantas ditindas. Tapi bagi Tuhan, kita semua berharga. Saya menangis, saudara. Melihat ini saya nggak tahu, saya mau menangis saja, saudara. Saya tahu perasaan Hagar, saya juga tahu perasaan Sarai karena dia merasa saya istri sah, kamu budak saya. Memang konteks zaman itu budak boleh seenaknya diperlakukan, tapi lihat, saya sedang bicara kebudayaan bukan kebenaran, dan Alkitab sangat jujur dalam kebudayaan apapun, kebenaran tetap menang. Tuhan menampakkan dirinya pertama kali bukan kepada Sarai, tapi ya kepada yang tertindas. Dia dekat sama orang-orang yang tertindas, sekalipun yang tertindas ini nggak pantas untuk ditemui, tapi dia temui. Oh, baiknya Tuhan, sangat baiknya dia mengingat air mata setiap orang. Mau air mata budak, dia ingat. Tuhan, malaikat Tuhan memberkati Hagar dan anaknya Ismail. Ismail akan menjadi bangsa besar, meski sulit dikendalikan. Tuhan memberikan masa depan kepada orang yang diabaikan, kepada siapapun yang diabaikan. Tuhan dekat pada Anda. Mungkin Anda bukan siapa-siapa, saudara. Tuhan tidak hanya memberkati anak perjanjian Ishak, tapi dia juga ingat Ismail, sekalipun itu suatu kesalahan. Tapi Tuhan yang mengizinkan Ismail ada dalam kandungan Hagar. Bukankah itu kedaulatan Tuhan, saudara? Walaupun ini kompleks, ya, saudara, tapi Tuhan mengasihi setiap orang yang tertindas, apapun latar belakangnya, apapun statusnya. Anak dari rahim penderitaan, bisa kita bilang Ismail. Hagar tidak pernah ditanya, maukah kau ditidurin? Bolehkah kau ditiduri sama suamiku? Dia budak, nggak dianggap suaranya. Saudara, di ayat 13-14, Hagar menamai tempat dia berjumpa malaikat Tuhan itu, yaitu sama dengan dia menjumpai Tuhan. Dia memanggilnya El Roy. El Roy. Saudara, apa artinya? Allah yang melihat aku, karena dia tahu. Perempuan ini tahu diri dia budak. Tidak ada yang melihat dia. Bahkan nyonyanya menindas dia ketika dia sedikit sombong karena dia hamil. Tapi dia melihat dia sudah biasa. Kalau budak sudah biasa diremehkan. Sudah biasa nggak dilihat. Tapi saat itu dia terkesima dalam air matanya. Ada Allah rupanya yang melihat aku. Perempuan budak ini yang ditindas oleh nyonyaku. Aku yang hamil. Aku hanya perempuan Mesir. Dan dia mengatakan, Elroy, inilah wanita pertama yang dijumpai Tuhan. Bukanlah Sarai, wanita yang memang dijanjikan. Tapi Tuhan lebih memilih menemui secara pribadi orang-orang yang hancur hati. Orang-orang yang menjadi korban hierarki, korban sistem, yang gak bisa bersuara karena budak. Tuhan ternyata lebih memilih menemui dia daripada menemui Sarai. Saudara, siapapun Anda, baik Anda yang mendengar ini bukan orang Kristen atau bukan, saudara, ini firman buat Anda juga. Tuhan dekat sama Anda, orang-orang yang sedang tertindas, yang diabaikan, yang biasa diremehkan, yang biasa nggak dianggap sama dunia ini. Saya mau katakan Tuhan menganggap Anda sangat berharga. Tuhan tidak hanya memberkati
Dia setelah Hagar menamai Elroy, Allah yang melihat aku, karena biasa dia sebagai budak nggak pernah dilihat. Dia merasa sangat dikenali. Tuhan, kau kenal aku siapa aku. Aku dikenali dan aku dihargai. Aku budak biasa nggak dikenali, biasa nggak dihargai. Saudara, pengenalan pribadi bersama Tuhan mengubah kita yang biasa dijadikan objek. Akhirnya kita tahu kita adalah subjek. Kita begitu penting di hadapan Tuhan. Saudara, ini kabar gembira bagi Anda, bagi kita semua. Saya tahu rasanya tidak dihargai. Saya tahu rasanya tidak dianggap dan diabaikan sengaja supaya aku pergi sendiri. Saya tahu rasanya itu, saudara. Dan tidak enak. Dan saya berjanji saya tidak akan memperlakukan orang demikian. Dan saya tahu air mata saya itu diingat oleh Tuhan. Tuhan juga menjumpai saya secara pribadi. Inilah teologi perjumpaan. Justru Tuhan sering menjumpai kita di saat kita ditindas, di saat kita tidak didengar, kita tidak bisa bersuara. Percayalah, Tuhan akan bersuara buat kita. Tuhan itu aktif, bukan kita yang cari Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang sedang cari kita. Dan dia mengangkat perempuan terpinggirkan. Dia mengangkat siapapun yang terpinggirkan. Dia mengangkat siapapun yang terabaikan. Baiknya Tuhan. Tuhan maha baik, saudara. Jadi, bila kita membaca dari ayat 15 sampai 16, Hagar melahirkan Ismail. Abram 86 tahun. Hagar diingatkan untuk kembali pada nyonyanya. Ini gengsinya dia bunuh, saudara, untuk tunduk pada apa kata Tuhan. Ketika dia menjumpai Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi, akhirnya dia membuang gengsinya, baik Tuhan, karena kau yang kenal aku, kau yang suruh aku, kaulah Tuhan semesta alam, Allahnya Abraham, Allahku juga. Aku akan kembali pada Sarai yang menindas aku. Wah, itu butuh hati besar, apalagi sesama perempuan yang bersaing, yang sudah merasa satu udah punya anak satu. Oh, aku nyonyamu, begitu saudara. Bisa perempuan lebih sadis dalam tindas menindas untuk mencari posisi. Makanya stop poligami. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Itu buat masalah, bukan jalan keluar. Itu merendahkan perempuan. Emangnya ada perempuan yang mau dipoligami? Bohong itu semua. Ajaran apa itu? Nah, bohong itu semua. Gak ada. Kalau ada poligami, harus ada poliandri. Baru namanya sejajar. Anda mau? Anda mau istri Anda ditiduri banyak suami? Lalu Anda suami kedua, suami ketiga, suami keempat. Kenapa? Perempuan boleh. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Tapi nggak boleh ada suami empat. Itu apa? Bohong itu semua. Bohong. Itu manusiawi. Buatan manusiawi. Nafsu. Ya, makanya saya senang bangga sekali dengan kekristenan, saudara. Bangga sekali. Karena kebenaran di sini. Tuhan juga tidak setuju dengan namanya poligami. Nggak ada itu semua. Ini saya minum dulu ya, saudara. Ini karena perempuannya itu gitu, keluar gitu ya. Rasa rasa hati perempuan itu tahu saya itu. Bohong itu semua. Boleh poligami. Boleh izin. Nggak ada itu. Nggak ada. Jadi saya bangga dengan kekristenan. Melarang poligami. Kekristenan sangat sangat menghargai perempuan. Karena yang menciptakan perempuan itu Tuhan. Dia tahu perasaan perempuan. Ya, saudara, Ismail diakui, tapi tetap berada di luar garis perjanjian utama. Saudara, Hagar menjadi ibu dari satu bangsa. Memang ini suatu kesalahan. Tapi Tuhan tetap menghargai air mata Hagar karena dia korban, korban sistem, korban hierarki, korban karena dia budak, seenaknya dijadikan objek. Saudara, terlepas dari kesalahannya juga, saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan justru menjumpai Hagar, wanita budak yang gak dianggap saat dia ditindas. Saudara, inilah firman Tuhan juga yang berkata, berbahagialah engkau yang berduka cita, karena kau dihibur. Saudara, ini makna yang dalam. Siapapun Anda yang sedang berduka cita, Tuhan katakan berbahagialah. Ada Tuhan yang maha besar yang akan menghibur setiap orang yang berduka cita saat ini. Saya tidak tahu air mata Anda. Saya tahu dan bisa merasakan ada di sini yang sedang berduka cita. Ini kabar gembira bagimu. Berbahagialah engkau, Tuhan akan menjumpaimu justru di air mata terdalammu. Sama seperti dia menjumpai Hagar di saat dia mengalami penindasan, terpinggirkan. Saudara, saya juga mau balik lagi di ayat 15 sampai 16. Akhirnya Hagar jadi ibu satu bangsa dan dia hidup di tepi cerita besar Israel. Sekalipun dia hanya cerita suatu kesalahan, tapi Tuhan menghargai dia sebagai suatu pribadi dan tetap menjadikannya bangsa yang besar.
karena anak yang dikandungnya juga anak Abraham dan janji itu pada Abraham. Jadi kecipratan sama Hagar, saudara ya. Walaupun bukan kecipratan, Hagar dipandang berharga juga sama Tuhan sebagai seorang pribadi. Kita semua dipandang berharga sama Tuhan. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, pengusiran dan penyelamatan Hagar setelah Ishak lahir. Nah, ini saya mau baca Kejadian 21. Saya bacakan ya, Saudara. Jadi kita Alkitabiah banget ya, Saudara. Tadi Kejadian 16, sekarang Kejadian 21. Sebelum kita mengeksegesis, saya akan bacakan buat Saudara ayatnya mungkin nggak semua dari ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar. Anak itu bertambah besar dan dia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersamaku. Ya saudara. Kemudian hal ini sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu, namun Allah berfirman. Nah, sekalipun memang Sarah sedikit penindas, tapi Tuhan seakan-akan berpihak pada Sarai. Bila kita lihat dari ayat 12, namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebelah hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan. Sebenarnya Sarah ini sangat kejam, menindas, tapi Tuhan seakan membela dia. Tapi dia juga memperhatikan Hagar. Jadi Tuhan itu maha adil. Hanya Tuhan yang maha adil. Bukan engkau manusia-manusia yang suka poligami. Gak ada namanya adil dalam poligami. Gak ada. Yang ada cuma Tuhan maha adil. Dia tahu perasaan Sarah. Dia juga tahu perasaan Hagar. Saudara, dikatakan di sini, segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Sekalipun memang Ishak anak perjanjian, tapi dia tetap menghargai orang yang jadi korban hierarki. Saudara, tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Saat air di kantong habis, anak ditinggalkannya di bawah semak-semak. Dia duduk agak jauh, kira-kira sepamana jaraknya, sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dan dari langit kepada Hagar, ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Pergi mengisi kantong airnya lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun, padang yang ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ini kisah pengusiran kedua. Si Hagar sudah pernah ditindas melarikan diri, tidak diusir tapi ditindas, itu sama aja ngusir ya. Kayak gitu lah. Lalu ini diusir beneran lewat Abraham lagi. Dan Tuhan seakan-akan membenarkan cara si Sarai. Ya, di salah satu Sarai harus tegas karena memang anak perjanjian adalah Ishak. Tapi perhatikan, Tuhan Maha Adil. Kesalahan sebenarnya pada Sarai juga yang tidak sabar dan Abraham juga mendukung itu. Bisa dibilang Hagar adalah korban karena dia budak, dia nggak pernah dianggap, tapi diperalat seperti objek. Tapi lihat di sini, Tuhan begitu baik. Jadi bila kita mengupas dan mengeksegesis ayat ini dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, ayat 8 sampai 10, Ishak lahir. Sarah minta Hagar Ismail keluar karena sudah jelas dari akulah anak perjanjian gitu lah. Dia harus nunjukin dirinya gitu ya. Apalagi si Hagar pernah sombong awalnya gitu ya. Nah, kalau adalah perempuan menindas perempuan saingan itu parah saudara. Jadi makanya jangan pernah buka celah lagi-lagi ya. Nanti istri Anda yang baik tiba-tiba jadi mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari Hitler saudara. Gitu kalau tindas menindas sesama perempuan untuk memperjuangkan haknya. Saudara, Hagar dianggap ancaman. Anaknya Ismail ancaman karena mereka anak sulung. Ya, biasanya kan anak sulung yang diakui. Nah, makanya kaum Kedar, sobat kita, mengakui itu dari Ismail.
Tapi kita katakan dari Sarai karena memang Sarai yang melakukan kesalahan, tidak sabar. Anak perjanjian dari Sarai karena memang Tuhan nggak pernah nyuruh, hei tidurilah budakmu, nggak ada tuh seks 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 seks, nggak ada itu. Ya. Makanya kalau ada ajaran begitu, kau koreksi ajaran itu, saudara ya. Saya bilang aja, ya. Jadi di sini Hagar dan anaknya menjadi ancaman bagi status Ishak. Disinilah kenapa Sarai harus tegas dan Tuhan seakan-akan berpihak pada Sarai karena memang di sini Sarai benar walaupun karena kesalahannya. Namun Tuhan juga adil pada Hagar karena dia sistem, dia itu korban sistem, korban hierarki Sarai. Ya, Sarai pernah buat kesalahan yang komplik, terus komplik, komplik, komplik ini kalau nggak sabar, saudara ya. Kemudian Abram sedih, namun Allah menyuruhnya menuruti permintaan Sarai sebab Allah akan memberkati Ismail juga. Hagar pergi ke padang Berseba. Jadi sekali lagi Hagar menjadi korban sistem. Tapi Allah tidak tinggal dia. Mungkin kamu dikorbankan, kamu anak buah. Kemudian direkturmu mengorbankanmu karena nggak nganggap kamu ada. Dan semua pun sesama direktur, sesama bos yang nganggap kau biasa aja ya cocok jadi korbankan, cocok-cocok. Kan tetap kita kasih uang gitu ya. Saudara, Anda tetap berharga di hadapan Tuhan. Gak enak rasanya nggak dianggap, saudara. Saya tahu rasanya itu, saudara. Anda nggak dianggap mungkin karena Anda budak. Saya nggak dianggap padahal saya udah kaya raya, jadi cantik gini, udah berpendidikan. Pernah juga saya ada gereja yang parah banget gitu, saudara. Tapi saya bersyukur dengan itu, saudara ya. Saya bersyukur memang itu kayak Tuhan, cara Tuhan menutup pintu saya untuk saya pergi. Walaupun saya nggak tahu, ada lagunya. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Mungkin Hagar juga nggak tahu mau kemana lagi. Saya ini budak, saya hanya dijadikan objek. Saya habis mandi sempat dibuang, saya dianggap ancaman sekarang. Padahal saya juga nggak mau tidur sama Abraham, ya kan? Memang tapi saya mau bilang apa? Tapi ya budak aja Tuhan perhatikan apalagi kayak saya ini ya walaupun saya juga korban sistem korban hierarki oh padahal saya bukan budak statusnya ya justru lebih dianggap ancaman banget lagi saudara ya tapi saya percaya Tuhan juga orang-orang yang berkasus sama Anda mungkin korban dari sistem dari hierarki Tuhan melihat ada Tuhan melihat dia selalu punya cerita yang belum selesai buat kita semua kalau Hagar aja adalah korban sistem dan suatu kesalahan apalagi Anda bukan suatu kesalahan. Apalagi kalau Anda itu baik-baik belajar, sekolah baik-baik, suka memberi sama gereja, tampang Anda pun bukan budak, wanita berpendidikan. Nggak mungkin lah Tuhan tidak punya rencana kenapa dia tutup-tutup pintu-pintu itu. Kadang itu cara Tuhan untuk menemui kita secara pribadi di saat kita ditindas, dipinggirkan, diabaikan, saudara. Jangan berkecil hati. Tuhan justru menunjukkan dirinya sama orang-orang yang demikian. Seperti Hagar akhirnya jadi wanita pertama yang dijumpai malaikat Tuhan. Wow. Luar biasa, saudara. Begitu adilnya Tuhan itu. Ayat 15 sampai 16, Hagar kehabisan air dan meletakkan anaknya di bawah semak. Tidak tahan dia melihat anaknya mati. Gak ada seorang ibu, saya seorang ibu. Anak saya haus aja saya kadang, eh saya berbuat apapun untuk anak saya. Itulah seorang ibu ya. Banyak juga ibu nggak benar bunuh anaknya. Yang saya mau ceritakan ibu yang benar, yang justru mengorbankan dirinya untuk anaknya. Hagar kehabisan air, dia nggak tahan lihat anaknya. Ini puncak kesedihan dan keputusasaan seorang ibu ketika harus melihat anaknya sendiri mati tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Itu tidak ada yang paling menyedihkan daripada itu, saudara. Melihat anak kita sendiri harus mati dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngasih air, nggak bisa ngasih apapun. Inilah cerita Hagar ketika air mereka habis. Ini juga jeritan setiap perempuan yang dijadikan korban sistem dunia ini. Allah mendengar suara anak itu ketika bilang mungkin haus mama, haus. Dan mamanya nyanyi di padang gurun, aku juga haus anakku. Kalau bisa aku kasih darahku, aku kasih. Mungkin itu sudah rencana Hagar. Tapi dia hanya mau menangis sebentar. Dia duduk menarik napas dan mau nangis. Dia mau tidak tahan. Dia melihat anaknya kelaparan, kehausan, saudara. Dan Allah mendengar kembali suara hamba perempuan yang tidak dianggap ini. Malaikat berseru dari langit kepada Hagar dan memberi penghiburan dan janji. Saudara, Allah mendengar. Sekali lagi Ismail diteguhkan.
Walaupun hanya korban sistem dan hierarki. Tuhan menjawab di saat paling genting, saudara. Perempuan dan anak yang dipinggirkan ini tetap penting bagi Tuhan. Mungkin Anda dipinggirkan, mungkin Anda korban sistem, mungkin Anda korban hierarki. Ada Tuhan yang mendengar, ada Tuhan yang melihat, saudara. Ayat 19 sampai 21. Tuhan membuka mata Hagar dan dia melihat sumur di padang gurun ada sumur. Dia tidak melihat mujizat itu di tempat yang biasa, saudara, tapi tempat yang tidak ada kehidupan. Justru di situ Tuhan menunjukkan ada sumur. Saya berdoa saat ini Tuhan juga membuka mata Anda yang saat ini merasa begitu kecil, terabaikan, sudah biasa diremehkan, tidak merasa ada jalan keluar lagi Tuhan. Tapi saya mau katakan saat ini Tuhan akan menjumpai Anda dan akan Anda lihat ada sumur, bahkan sumur di padang gurun. Ismail tumbuh besar dan dia menjadi pemana di padang parang. Sumber air hidup diberikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan menyediakan di padang gurun mata yang melihat pemulihan. Saya berdoa saat ini Anda menjumpai itu juga, saudara. Saudara, dari sini setelah kita mengeksegesis ayat per ayat, saudara, di sini kita bisa saya membuat inti maknanya. Dan ada nilai kehidupan di dalam kisah Hagar ini. Kita belum masuk khotbah, saudara. Ini masih eksegesis ya. Wow, ini pengajaran luar biasa ya, saudara. Jadi Tuhan melihat yang dilupakan dunia. Anda dilupakan dunia. Anda hanya diperalat oleh bos Anda, direktur Anda hanya dijadikan objek. Tuhan melihat Anda berharga. Hagar menamakan dan tempat di mana dia bertemu dan dia berkata, El Roy, El Roy, Allah yang melihat bahkan saat manusia membuang. Yang kedua, perempuan bukan sekedar objek dalam rencana orang lain. Anda yang hanya dijadikan objek selama ini saya mau katakan Anda berharga. Seperti Hagar, sebenarnya Tuhan juga punya cerita sendiri pada seorang Hagar budak. Dia punya suara, Tuhan menghargai suara Hagar dan dia punya panggilan sendiri yang dihargai Tuhan. Anda juga demikian, kita juga semua, kita pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Yang ketiga, padang gurun yang kita pikir adalah kegersangan. Ternyata ini bisa menjadi tempat perjumpaan. Tuhan menjumpai Hagar bukan di istana, tapi di padang gurun. Di tempat kehancuran, kegersangan, justru Tuhan sering menampakkan diri di sana. Mungkin Anda ada di titik ini. Bersiaplah. Tuhan yang akan mencarimu dan menjumpaimu. Aku berdoa air matamu diubah Tuhan menjadi perjumpaan pribadi saat ini. Tuhan mendekat di tempat yang tidak layak dan mengubah yang tidak layak itu menjadi tempat pemulihan. Saudara, jeritan seorang ibu tidak pernah diabaikan Tuhan. Anda mungkin ibu yang sedang tidak tahu lagi Tuhan. Aku mau ngasih makan apa buat anakku. Aku janda Tuhan. Aku gak bisa bayar uang sekolah. Sama seperti Hagar tidak tahan ketika diusir oleh Abraham dengan anaknya Ismail. Karena dianggap suatu ancaman. Dia tidak tahan lagi. Tapi saya mau katakan ini bukan hanya soal Hagar. Ini soal Anda yang sangat tidak tahu lagi. Suara janda, suara perempuan yang sedang menangis untuk anaknya. Itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Tidak pernah diabaikan Tuhan. Tuhan mendengar suara Ismail. Saya berdoa. Mau dimanapun ini didengar. Anda mungkin sudah tidak tahu bersuara apa lagi. Tuhan memperhatikan air mata Anda, terutama Anda kaum ibu yang sedang berjuang untuk anak Anda. Wanita-wanita single yang sedang berjuang buat anak Anda. Hagar diperhatikan Tuhan, dia juga mendengar suara Anda. Mendengar suara setiap ibu yang menangis untuk kebutuhan anak-anaknya. Tuhan akan mencukupkannya. Tetaplah ada dan setia. Berharaplah pada Tuhan. Dan tetaplah murah hati. Ada mujizat di situ aku berdoa saat ini. Mau setiap perempuan yang sedang terabaikan, perempuan yang sedang berjuang untuk anak-anaknya. Tuhan akan mencukupkannya. Berteriaklah pada Tuhan. Menangislah pada Tuhan. Dan alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi masa depan bagi anak dari rahim penderitaan. Anda mungkin hanya dijadikan objek. Tapi diam, Tuhan memperhatikan Anda. Ismail tetap menjadi bangsa yang besar walaupun ini hasil kesalahan sistem.
tapi tetap dihargai Tuhan. Tuhan selalu punya pemulihan bagi para korban, saudara. Ini Ismail bisa dibilang korban dari relasi yang tidak ideal karena kesalahan Sarai juga. Saya mau membagi makna teologis dan implikasi spiritual dari kisah Hagar ini. Teologi El Roy, Allah yang melihat. Yang melihat Allah lebih dulu, seorang perempuan yang pertama kali melihat malaikatnya dijumpainya bukanlah Hawa, ibu segala yang hidup, wanita pertama, bukan juga Sarai, wanita yang sangat cantik, istri Abraham, bapak ibu beriman, bapak bapak orang beriman dan ibu segala bangsa, tapi seorang budak. Itu yang pertama kali perempuan di Alkitab dijumpai Tuhan. Allah dekat dengan orang-orang yang remuk hati yang mungkin juga nggak pantas untuk ditemui. Tapi air mata orang-orang yang terpinggirkan, terabaikan, menjadi objek, menjadi suatu korban sistem. Tuhan menghargai Anda. Tuhan melihat air mata Anda. Allah bukan hanya maha kuasa, dia maha melihat. Dia menyaksikan peristiwa besar dan menjumpai pribadi-pribadi yang merasa sangat rendah dan dianggap kecil. Dia jumpai dengan kasih. Tuhan sangat baik. Teologi El Roy. Kemudian teologi panggilan bagi perempuan marginal. Anda perempuan yang terabaikan. Karena Anda perempuan bukan laki-laki, bukan membawa garis keturunan. Saya tahu rasanya saudara, jadi anak keempat perempuan yang diharapkan laki-laki. Saya tahu rasanya cuma dianggap sambilan. Apa yang bisa dimanfaatin, dimanfaatin. Saya tahu rasanya saudara. Dan Tuhan memanggil saya untuk bersuara bagi perempuan yang demikian. Saya mau katakan, Tuhan melihat kita berharga. Para perempuan yang termarginalkan, perempuan yang terpinggirkan, perempuan yang dijadikan objek dan menjadi korban sistem hierarki. Tuhan melihat, Tuhan mendengar walau dunia ini bilang pantas, 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 dia hanya budak, dia hanya budak, 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 budak. Tapi bagi Tuhan, setiap perempuan, setiap orang yang terabaikan adalah pribadi yang berharga. Bukankah baiknya Tuhan kita itu? Ada Tuhan yang adil, saudara. Saya mau katakan ini teologi panggilan bagi perempuan marginal yang termarginalkan. Anda mungkin dijadikan kayak babu karena Anda perempuan. Tapi Anda berharga. Anda bukan objek. Anda subjek yang sangat dihargai Tuhan. Hagar membuktikan. Hagar bukan perempuan Israel. Dia hanya budak. Budak perempuan asing, perempuan Mesir. Tapi saat dia terluka dan tertindas, Tuhan melihat dari surga, tidak lihat latar belakang perempuan ini. Dia melihat kau juga putriku maupun kau budak, kau putriku anakku. Kau adalah korban sistem. Aku ingat air matamu walau kau budak hanya dipanggil dengan nomor. Tapi kau kupanggil dengan nama yang ku kenal. Aku mengenalmu walaupun orang tidak biasa melihatmu. Kau sudah biasa tidak dilihat dan tidak diperhitungkan. Tapi bagiku kau berharga, anakku. Saudara, dari kisah Hagar kita tahu Tuhan memperhatikan setiap orang yang terabaikan, terutama perempuan-perempuan yang dijadikan objek, perempuan-perempuan yang termarginalkan, yang terluka. Itu punya tempat istimewa bagi Tuhan dalam rencana besar Allah. Dia adalah simbol teologi pembebasan dan keadilan ilahi. Saya juga membagikan teologi sumber di padang gurun, saudara. Dalam kehausan Tuhan menyediakan sumur. Saat kita berhenti melihat harapan, Tuhan membuka mata. Air di padang gurun adalah simbol kasih karunia yang mengejutkan. Oh, saudara, mau apapun padang gurun Anda, Tuhan selalu punya cara. Dia memberi sumur di padang gurun saat Hagar putus asa dan siap-siap melihat. Dia tidak tahan lihat anaknya mati. Tapi Tuhan memberi. Dia mengingat. Saudara, saya berdoa. Tuhan menjumpai Anda pribadi, lepas pribadi saat ini. Saya berdoa. Anda akan menyaksikan bahkan sumur di padang belantara, saudara. Saya percaya Tuhan bekerja saat ini dengan caranya yang sangat ajaib, saudara. Dan khusus buat perempuan Hagar, saudara. Hagar adalah suara semua perempuan yang merasa terabaikan, terpinggirkan. Hanya objek, korban sistem, korban hierarki. Mau Anda perempuan, mau Anda laki-laki, saya akan katakan. Dari Hagar kita bicara bahwa Tuhan melihat
setiap kita. Ini jadi simbol kekuatan di tengah pengasingan. Simbol harapan dalam air mata. Simbol keberanian untuk bertahan. Bahkan setiap ketika semua pintu ditutup, saudara, Tuhan tidak menunggu Hagar kembali ke istana. Tuhanlah yang menjumpainya di padang gurun. Saya berdoa mungkin Anda saat ini ada di padang gurun. Anda mentok, maju kena, mundur kena. Anda tidak tahu mau kemana. Saudara, Tuhan akan menjumpai Anda. Saya berdoa saat ini. Tuhan yang akan menjumpai Anda. Tuhan makan senang menjumpai kita di padang gurun kita, bukan di istana, saudara. Dan hari ini aku berdoa Tuhan menjumpai Anda, terutama Anda para perempuan yang sudah lelah. Anda yang dipinggirkan. Anda yang menangis dalam diam karena Anda nggak bisa bersuara, dilarang bersuara. Tuhan mendengar air matamu dalam sunyi, dalam diam. Dia memanggilmu dengan nama. Dia melihatmu. Dan dia akan memberkatimu. Saudara, saat ini saya akan membagikan 7 teladan dari Hagar. Teladan yang sangat elegan dan signifikan untuk kita perempuan dan semua juga, mau perempuan mau laki-laki. Saudara, pertama, mari kita belajar dari teladan Hagar, teladan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Semua lupa tentang Hagar, tapi sebenarnya secara manusiawi Hagar diperlakukan tidak adil. Dia hanya dijadikan objek, rahimnya dipinjam. Saat Sarai nggak suka, Sarai menindas. Tapi Tuhan, sekalipun dia budak dan dalam konteks budaya saat itu sah-sah saja, tapi Tuhan menghargai setiap orang. Mau Anda budak, mau Anda direktur besar, mau Anda hanya tukang sapu, mau Anda tidak pernah dipandang, Tuhan memandang Anda. Kejadian 16 ayat 6. Lalu Abram berkata kepada Sarai, tindaklah terhadap hambamu itu seperti yang kau anggap baik. Sarai langsung menindas Hagar. Aku nyonya, kamu mau sombong samaku? Aku tindas. Sampai Hagar yang dalam keadaan hamil. Dia juga sadar diri. Oh iya aku budak, aku tadi sempat sombong. Dan dia melarikan diri ke padang gurun. Ada makna yang perlu dipahami di sini. Hagar hamba, dia tidak punya kuasa. Dia tidak punya pilihan dengan nasibnya. Namun dia berani melarikan diri. Dari sini dia punya keberanian sebenarnya. Kalau budak melarikan diri, hukumannya mati, saudara. Pada zaman itu, saudara. Tapi dia sudah siap mati karena saking dia gak kuat dengan ketidakadilan penindasan Sarai. Dari perlakuan yang tidak adil dan menindas. Namun meskipun demikian, ada banyak ketidakpastian. Hagar memilih untuk keluar dari situasi yang tidak manusiawi, meski harus mengambil resiko besar. Melarikan diri itu resiko besar, saudara. Tapi dia mengambil itu. Dia berani melawan ketidakadilan. Dia sedang bersuara, memang aku budak. Tapi yang kau lakukan ini gak pantas. Lalu dia melarikan diri. Ada yang bisa kita lihat di sini. Walaupun mungkin kalau kita bahas dengan konteks ini banyak cingkonek, saudara ya. Saya mau bilang, saya mau lihat teladan keberaniannya. Untuk ketidakadilan, kau perlu keberanian untuk bersuara. Jangan diam aja. Enggak, enggak. Kalau sudah suara bersuara, bersuara. Ya, tapi perlu hikmat untuk tahu kapan bersuara, kapan tidak. Sekarang kita fokus pada teladannya saja. Ya, dalam dunia modern ini, saudara, terutama kita perempuan, kita sering terperangkap dalam situasi yang tidak adil. Yang sering diperlakukan tidak adil itu perempuan. Bahkan sampai sekarang, walaupun udah modern. Anak mesti anak laki-laki yang sah jadi pemimpin. Perempuan tidak, 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 tidak. Kecuali perempuannya unik dan sudah mengalahkan 10 kali kekuatan laki-laki. Seakan-akan seperti itu, saudara. Benar ya? Padahal Tuhan gak pernah begitu, saudara. Baik di tempat kerja, baik di keluarga, baik di masyarakat. Seperti Hagar, kita perempuan Kristen sedang diajak untuk berani bicara. Tapi bicara yang elegan, yang hormat, yang tahu tata krama, bukan asal bicara. Jangan kayak gitu juga ya, saudara. Kita harus bertindak saat kita tidak diperlakukan adil. Harus ada tindakan juga, nggak on juga, saudara ya, gitu ya. Nah, ini ada teladannya dari sini. Kita selalu bisa meneladani seseorang, ya. Meskipun harus kita berani dari keluar dari zona nyaman. Bertindak berani itu pasti dia seorang yang ambil resiko keluar dari zona nyaman. Ini keberaniannya menjadi bagian dari proses pembebasan yang Tuhan sediakan. Sebenarnya keberanian yang Anda taruh itu dari Tuhan juga.
Ya, tapi kita harus siap bayar harga untuk resikonya. Kemudian saudara, dari Hagar ini kita juga belajar teladan keteguhan untuk tidak ditinggalkan dalam penderitaan. Kejadian 16 ayat 7. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di padang gurun, dekat jalan yang menuju Syar. Jadi dalam momen kesendirian dan penderitaan, Tuhan menemui Hagar di padang gurun, tempat yang secara manusiawi dianggap tempat kekacauan. Tapi perjumpaan ini menunjukkan bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan dalam saat-saat paling sulit sekalipun. Saudara, saat perempuan Kristen kesepian, terlupakan, terpinggirkan, teladan Hagar mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap menemui kita. Allah yang melihat, El Roy. Dia tetap hadir dalam penderitaan kita dan akan memberikan penghiburan serta arah baru meskipun dunia tidak memberi perhatian. Kemudian, teladan kerendahan hati untuk menerima perintah Tuhan. Kejadian 16 ayat 9. Malaikat Tuhan berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu dan rendahkanlah hatimu di hadapannya. Ini punya makna teologis yang dalam. Tuhan memerintahkan Hagar untuk kembali ke Sarai dan merendahkan hatinya. Ini langkah yang sulit karena Hagar telah jadi korban penindasan. Namun Tuhan mengajarkan bahwa ketaatan kepadanya kadang melibatkan kerendahan hati. Dalam menghadapi situasi sulit perlu kerendahan hati, pintu mujizat. Kerendahan hati bukan berarti pasrah tanpa daya, tapi memilih tunduk kepada Tuhan walau situasi sulit. Bagi perempuan Kristen masa kini, teladan Hagar mengingatkan kita untuk tidak memberontak terhadap situasi sulit, tetapi mencari kehendak Tuhan setia dalam setiap keadaan. Kadang, saudara, kadang Tuhan itu memanggil kita untuk kembali dan menyelesaikan konflik dengan kerendahan hati. Hanya dengan kerendahan hati, konflik itu bisa diselesaikan. Bukan lari-lari-lari. Dan tujuan akhirnya pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, tadi apa tadi? Nah, jangan udah lupa lagi tadi ya. Yang pertama saya ulang. Keberaniannya si Hagar kita tiru dalam menghadapi kesulitan. Keteguhan hati si Hagar kita tiru. Ya, dia siap eh, teguh dia walaupun ditinggalkan dalam penderitaan. Kemudian kerendahan hati si Hagar menerima perintah Tuhan udah lari balik lagi. Itu butuh kerendahan hati saudara untuk taat. Dan yang keempat, kita meniru dari Hagar. Teladannya punya kepercayaan yang penuh pada janji Tuhan. Wow, ayat 10 dari Kejadian 16. Malaikat Tuhan berkata, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak sehingga tidak terhitung banyaknya. Apa maknanya di sini? Di tengah penderitaan, percayalah saudara, Tuhan memberikan janji kepada Hagar bahwa keturunannya akan menjadi bangsa besar meski dalam keadaan terbuang, terluka. Janji Tuhan tidak berubah. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun situasi kita tampak suram, janji Tuhan atas hidup kita tetap berlaku. Perempuan Kristen diajak untuk masa depan ini, saudara, percaya penuh pada janji Tuhan. Meskipun keadaan tampak tidak mendukung. Janji Tuhan untuk masa depan kita tetap teguh, tidak berubah. Dan kepercayaan kepadanya memberi kekuatan untuk terus melangkah maju meskipun kita mungkin merasa seperti terpinggirkan dan dilupakan. Kemudian dari Hagar lagi kita belajar. Tadi kepercayaan penuh, sekarang keberanian mengakui perjumpaan dengan Tuhan. Nah ini, banyak orang udah jumpa sama Tuhan, gak pernah mau bersaksi. Diam, 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 diam. Mau enaknya saja. Saudara, saat Anda menyaksikan kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, saksikan. Saksikan, saudara. Jangan diam aja. Ya, saksikan. Meskipun
Ya, teladan keberanian mengakui perjumpaan dengan Tuhan ini ayat rujukannya dari Kejadian 16 ayat 13 ini berkata jelas. Lalu Hagar menyebut nama Tuhan yang berfirman kepadanya itu, Engkaulah El Roy. Sebab katanya, apakah aku ini yang telah melihat dia yang melihat aku? Aku hanya hamba, biasa nggak dilihat dunia, biasa nggak dilihat manusia, biasa dipanggil dengan nomor seakan-akan aku objek. Tapi Tuhan melihat aku. Engkaulah Elroy, Elroy, Tuhan yang melihat aku. Saudara, Hagar satu-satunya perempuan dalam Alkitab yang menyebut nama Tuhan dengan pribadi, nama yang sangat pribadi karena dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan. Bukan karena dia layak, tapi Tuhan dekat sama orang-orang yang remuk hati, terabaikan, terpinggirkan. Dan Allah melihat setiap penderitaan orang. Dia menunjukkan keberaniannya untuk mengakui aku berjumpa dengan Tuhan. Dialah yang mengenal aku. Selama ini aku tidak dikenal, dianggap budak, tapi Tuhan menjumpai aku. Engkaulah Elroy yang mengenal aku, saudara. Agar tidak hanya merasakan perjumpaan dengan Tuhan, tapi juga memilih untuk menyatakannya. Saat Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jangan diam. Katakan, yes, aku mengalami. Mau Anda yang awalnya non-Kristen jadi Kristen, bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan seperti Hagar ini. Yes, aku berjumpa dengan Tuhan yang sangat menganggap aku. Selama ini aku tidak dianggap. Ternyata ada Tuhan pencipta langit dan bumi ini melihat aku. Engkaulah Elroy. Tuhan menjumpai Hagar bukan karena dia layak, tapi memang Tuhan begitu penuh kasih. Dia tahu orang-orang yang terabaikan dan sangat remuk hati. Saudara, Tuhan akan menjumpai Anda dalam air mata Anda. Bukan karena Anda layak, tapi karena Dia sangat baik. Dia Allah yang maha baik. Dan bersaksilah untuk itu, jangan diam. Saksikan itu. Saksikan itu. Hagar tidak hanya merasakan perjumpaan, tapi dia memilih menyatakannya kepada dunia. Ini teladannya. Teladan keberanian mengakui perjumpaan dengan Tuhan. Jangan diam. Saksilah, bersaksilah. Saudara, perempuan Kristen diajak untuk berani mengakui pengalaman rohani kita, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Walau kita hidup dalam dunia yang sering kali meremehkan perasaan atau pengalaman spiritual, tapi kita harus berani bersaksi. Pengakuan bahwa Tuhan melihat dan Tuhan peduli dengan kita. Ini akan memberi kita kekuatan bahwa kita punya identitas sejati di dalam Tuhan. Kemudian teladan yang keenam, teladan pengharapan dalam menghadapi keputusasaan. Saudara, saya tidak tahu situasi Anda, mungkin Anda dalam situasi putus asa saat ini. Kejadian 21 ayat 14 sampai 19. Kemudian Hagar pergi ke padang gurun Berseba dan kehabisan air. Mungkin Anda situasinya sulit seperti ini, saudara. Bukan hanya kehabisan air, mungkin kehabisan uang, kehabisan apapun, saudara. Sampai Anda sudah putus asa. Seperti Hagar, dia sampai naruh anaknya di bawah semak. Lalu dia mau pergi jauh, nggak tahan lihat anaknya, pasti sebentar lagi anakku mati. Aku nggak sanggup melihat anakku mati. Gak ada ibu yang sanggup melihat anaknya mati tanpa dia bisa berbuat sesuatu. Ini sudah gejala putus asa. Tapi saat segala harapan tampaknya hilang, Hagar sendiri hampir menyerah. Dia tetap berharap pada Tuhan. Dan Tuhan mendengar ceritanya. Tuhan, tolong aku, budak ini. Tolong aku yang gak dianggap dunia ini. Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan membuka mata Hagar, saya berdoa. Tuhan membuka mata Anda saat ini untuk melihat solusi, melihat jalan keluar dari Tuhan. Ada jalan keluar dari Tuhan. Seperti dia memberi sumber air yang hidup di padang belantara, di padang gurun. Saudara, apapun masalah Anda, menjeritlah pada Tuhan. Tuhan, lihatlah aku. Aku mundur kena, maju kena. Tidak ada solusi, Tuhan, tolong aku. Aku berdoa saat ini Tuhan menjumpai Anda secara pribadi. Dia dekat sama orang yang remuk hati. Dia akan menyediakan jalan keluar. Seperti dia menyediakan jalan keluar buat Hagar, dia juga menyediakan jalan keluar buat siapapun Anda yang mendengar ini, yang mentok pada suatu keputusasaan.
Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam keputusasaan. Perempuan Kristen yang mengalami masa-masa keputusasaan harus memegang teguh bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan baru. Ketika semuanya terasa tidak mungkin, Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat jalan keluar yang tidak kita duga. Dan saya berdoa, Dia akan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Kemudian teladan kekuatan dalam peran seorang ibu. Saudara, Kejadian 21 ayat 20, Allah menyertai anak itu dan dia tumbuh besar. Dia tinggal di padang gurun Paran dan menjadi pemanah. Meskipun saat ini Anda di padang gurun, di luar perjanjian utama, seperti Ismail, dia tetap diberkati walaupun bukan anak perjanjian. Hagar, dia tetap dilihat Tuhan walau dia hanya budak Sarai. Dia tetap punya peran penting dalam kehidupan anaknya. Ini mengajarkan kita bahwa ibu adalah figur yang penuh kekuatan. Walau kita tidak selalu dilihat atau dihargai oleh masyarakat. Perempuan Kristen menjadi ibu yang diajak untuk menyadari bahwa peran mereka sangat berarti di hadapan Tuhan. Bahkan dalam keterbatasan kita sebagai seorang ibu, percayalah, kita diberi kuasa untuk mendidik dan membentuk masa depan anak-anak kita, generasi masa depan. Seperti Hagar, saya berdoa, setiap ibu yang saat ini ada kekuatan yang mendasari, yang diberi Tuhan untuk keberlanjutan hidup buat anak-anak yang dipercayakan Tuhan pada kita di generasi mendatang. Saya sedih kalau ada ibu membunuh dirinya, sekalian dia ngajak anaknya bunuh diri. Ini ibu yang putus asa. Kalau ada saat ini Anda yang demikian punya pikiran, buang itu jauh, teriak pada surga. Jangan kau dengarkan suara setan itu. Dengar Tuhan, dia selalu punya jalan keluar buat Anda. Mau apapun kesulitan Anda. Jangan pernah Anda ambil jalan pintas. Ada Tuhan yang akan memberi Anda jalan keluar. Hagar mengajarkan kita, perempuan Kristen masa kini khususnya berani, tunduk, percaya penuh pada janji Tuhan, akui dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, miliki pengharapan, dan mainkan peran kuat kita sebagai seorang perempuan yang biasanya menjadi seorang ibu, saudara. Dan saya berdoa kita menjadi berkat meskipun dalam keterbatasan. Dengan mengikuti teladan Hagar, saudara. Perempuan Kristen dapat merasakan pemberdayaan yang sejati. Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah dilupakan oleh Allah yang adil, yang selalu melihat dari atas. Nah, tadi kita sudah belajar 7 karakter yang sangat baik teladan dari seorang Hagar. Nah, sekarang Abah, tentu manusia nggak ada yang sempurna, saudara, tapi ini bukan untuk menjatuhkan Hagar, saudara. Saya beritakan ini justru untuk peringatan bagi kita, untuk berjaga-jaga, semakin berjaga-jaga. Saya kalau yang buruk-buruk 3 aja, kalau yang baik-baik 7, saudara ya. Jadi yang 3 ini, saudara. Pertama, sikap merendahkan sesama saat merasa unggul. Inilah karakter Hagar yang salah. Ketika Hagar tahu, ayatnya, Kejadian 16 ayat 4b. Ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, dia memandang rendah nyonyanya. Nah, ini kesalahan dia. Kejadian 16 ayat 46. Kehamilan Hagar memberinya rasa unggul atas Sarai yang mandul. Namun keberuntungan yang semestinya disyukuri justru membuat dia sombong dan merasa lebih baik. Siapa sih kita juga pernah, saya pernah sombong, saudara ya. Mungkin pun lihat penampilan saya sudah dituduh, wanita sombong, 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 sombong. Udah, sudah biasa, udah biasa, saudara. Tapi sombong itu bukan penampilan, bukan masalah tunduk atau sikap fisik begini, ini rendah hati, ini sombong, ini sombong ya, yang miskin-miskin jelek-jelek pakainya itu rendah hati, bukan ya, itu sikap hati. Banyak orang juga ya pakaiannya kumuh, hatinya sombong ya, banyak yang begitu. Jadi kesombongan itu nggak lihat kaya miskin, pendidikan rendah, banyak yang malah rendah lebih sombong dari yang pendidikannya tinggi, saudara, karena itu masalah sikap hati. Saya pernah sombong, saya yakin Anda yang mendengar ini juga wanita, orang-orang yang pernah sombong, saudara, karena manusia itu bakat sombong itu udah bawaan lahir, saudara ya. Nggak ada yang bilang, oh saya nggak pernah sombong, saya rendah hati. Berarti Anda paling sombong ya. Biasanya sombong nggak pernah ngaku dia sombong. Kalau Anda sudah ngaku Anda pernah sombong, berarti Anda mulai rendah hati. Karena itulah saya duluan bilang, saya juga pernah sombong, saudara. Ya, kalau dijuluki sombong udah sering. Tapi sombong yang saya maksud, yang
Surga masuk adalah sombongnya sikap hati, bukan lihat penampilan. Yang kaya pasti sombong, yang miskin rendah hati belum tentu. Justru kadang yang miskin jauh lebih sombong daripada yang kaya. Yang kalau pendidikannya tinggi pasti sombong, yang dia tamat SD aja dia nggak sombong. Oh, justru sebaliknya, banyak yang udah nggak sekolah, dia mulutnya pun nggak sekolah, sombongnya minta ampun dibanding yang sekolah dia rendah-rendahin. Nah, banyak gitu. Jadi sombong itu tentang sikap hati. Dia tahu dia mengandung. Nah, si Hagar ini budak pun dia gak tahu diri, saudara. Mentang-mentang dia hamil, langsung dia sombong sama Sarai. Bah, habislah dia dibantai sama Sarai. Kamu mentang-mentang saya kasih kamu sama suami saya, kamu sombong sama suami saya ya. Ho, langsung dia tindas. Kalah Hitler dengan penindasan Sarai. Kayak gitu kalau perempuan, saudara. Makanya jangan ada poligami-poligami. Ya, laki-laki juga jangan kamu. Nanti istrimu yang baik itu bisa lebih parah daripada Hitler. Ya. Nah, inilah yang dihadapi Hagar, saudara ya. Kehamilan Hagar memberi dia rasa unggul karena dia pikir, oh aib, aib. Aku budak saja, aku hamil, kamu nyonya, kamu tidak hamil. Nah, ini sombong. Inilah yang membuat Sarai menindas dia. Karena Sarai mandul. Walaupun dia mandul, dia nggak mau direndahin. Siapa wanita mandul mau direndahin? Nggak ada, saudara. Pada dasarnya semua manusia sama. Nggak ada yang suka direndahin. Tapi kadang nggak sadar suka ngerendahin. Iya kan? Iya kan? Saya juga pernah kok, saudara. Tapi saya langsung bertobat. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Gitu ya. Kalau Anda yang mendengar ini juga Anda bertobat, berarti Anda sedang proses belajar rendah hati. Yeay. Jadi keberuntungan yang semestinya disyukuri si Hagar membuat dia sombong dan merasa lebih baik. Disinilah konflik terjadi. Dia memandang rendah Sarai, memandang rendah perempuan yang terluka karena Sarai sebenarnya terluka karena nggak hamil-hamil. Jangan kau pikir ya, wanita yang paling sensitif itu wanita mandul, saudara. Karena dia itu punya kerinduan hamil, semua wanita pingin subur, saudara. Nggak ada yang pingin mandul, saudara. Makanya kau jangan sombong sama wanita yang mandul ya, saudara. Nanti kau ditindas. Nah, tapi apa caranya? Enggak, itu cuma bercanda, saudara. Kita harus menjaga perasaan tiap orang. Ini kesalahan Hagar, dia lupa diri langsung. Memang kadang gitu, kalau orang kaya juga orang kaya baru, biasanya dia lupa diri sama orang kaya lama, saudara. Saya juga pernah jadi orang kaya baru dijulukin, saudara ya. Jadi teringat ya tentang orang kaya baru ya, saudara ya. Ah, ini kayak orang kaya baru ini ya, ini pakai ini, dibilang saya sombong. Apa-apa, saudara. Padahal karena saya mau steady-steady gitu ya. Ini bukan emas, jadi jangan percaya, saudara. Setiap kuningan belum tentu emas. Ini cuma gaya-gaya lah ya. Jangan kita cepat menjudge orang ya. Oke, ini bukan ke situ arahnya sebenarnya. Baik, jadi dia mulai memandang rendah, si Hagar memandang rendah nyonyanya juga yang lainnya. Jadi terlukalah si Sarai. Nah, ditindaslah dia. Saudara, saat Anda mungkin biasa direndahkan, lalu sedikit ditinggikan Tuhan, jangan sombong. Itu bukan ajang sombong, justru harusnya itu ajang bersyukur. Nanti jadi kau diturunkan itu jadi konflik. Seperti dikatakan di Galatia 6 ayat 3. Sebab jika seorang menyangka bahwa dia berarti padahal dia tidak sama sekali berarti, dia menipu dirinya. Kadang kita juga nggak sadar kita sombong. Apalagi yang namanya kesombongan rohani, saudara. Atau emosional. Ini kadang jebakan yang bisa muncul saat kita merasa berhasil. Oh, saya sering dihinggapi ini, makanya saya harus banyak berdoa. Hamba Tuhan juga sering dihinggapi ini, makanya kita juga harus berdoa buat gembala kita, pendeta kita. Karena kita semua manusia. Jangan kau lihat manusia nanti kau kecewa, kecewa, kecewa. Tetapi lihatlah Tuhan. Jangan kita lupa bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Jadi dari sini apa yang perlu kita aplikasikan dari sikap sombongnya si Hagar ini yang harus kita hindari saat Tuhan memberkati kita, baik dalam keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, pengaruh kita, kita dipanggil untuk tetap rendah hati. Jangan pernah merendahkan perempuan lain yang sedang dalam pergumulan. Jangan kau rendah-rendahkan. Jangan kau hakim-hakimi. Ingat, setiap kita berjalan dalam waktu dan panggilan yang berbeda. Tuhan tidak menilai dari hasil yang tampak, tapi dari hati yang tetap rendah dan mengasihi. Tuhan menilai kita dari hati yang tetap rendah dan mengasihi. Yang kedua, saudara, reaksi emosional yang tidak diarahkan kepada Tuhan. Hagar melarikan diri dari Sarai
di Kejadian 16 ayat 6b. Ini dia emosional. Sebenarnya kalau udah budak nggak boleh dia melarikan diri. Tapi karena udah sakit banget mungkin rasanya ya saudara ya. Jadi ada reaksi emosionalnya yang nggak bisa diarahkannya. Nah ini yang perlu kita cegah. Jangan sampai kita mengalami yang seperti ini. Tetap minta kekuatan dari Tuhan. Tetap kuasai diri kita ya saudara. Supaya kita nggak salah langkah dan kita tetap terarah pada jalannya Tuhan. Saudara. Saat si Sarah menindas si Hagar, Hagar tertindas, dia memilih kabur. Dia nggak merasa berdaya dan pelariannya ini protes, protes, protes diamnya. Walaupun dia tahu dia budak, walaupun dia sedang dalam ketakutan, keterlukaan yang belum diserahkan pada Tuhan. Pada saat itu dia belum kenal Tuhan. Dia hanya terluka dan dia melarikan diri. Dia melarikan secara fisik. Ini pelarian fisik sebenarnya mencerminkan pelarian emosional dan spiritual kita yang belum selesai. Saya ulang, pelarian fisik itu mencerminkan pelarian emosional dan spiritual kita yang belum selesai. Saudara, firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saat ini mungkin Anda patah hati. Tuhan dekat pada Anda. Dia akan menjadi penyelamat Anda untuk setiap duka Anda, keremukan jiwa Anda. Namun, sebelum kita ditolong, kita harus datang lebih dulu kepada Tuhan. Bukan lari dari Tuhan, datang pada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Saudara, banyak perempuan Kristen hari ini menyimpan luka dalam diam. Ataupun Anda bukan perempuan, ini untuk semua orang, saudara. Dan kita sering lari ke pekerjaan kita, ke relasi yang salah, banyak yang selingkuh, saudara, karena merasa dia lebih didengar di sini. Banyak kepada kesibukan-kesibukan sehari-hari daripada kita datang kepada Tuhan. Lebih dulu kita lari pada Tuhan. Lebih dulu kita datang pada Tuhan, tumpahkan semua keremukan hati kita. Nangis, nangislah, nangis dulu sama Tuhan karena manusia sering bocor, percayalah. Mau gembalamu juga bisa bocor itu masalah, saudara. Tapi kalau kau sudah serahkan pada Tuhan, ada kelegaan. Ada memang saatnya kau juga perlu menyerahkan pada orang yang bisa dipercaya. Tidak apa-apa terluka. Tidak apa-apa, saudara. Asal kita membawa luka itu kepada Sang Penyembuh. Hanya Tuhan, Sang Penyembuh, ilahi yang terbaik. Dari Hagar kita juga belajar jangan pernah menyerah. Terutama saat kita ada di padang gurun. Sekalipun Hagar tidak menyerah, tapi ada kecondongannya, hampir menyerah. Bila kita lihat dari Kejadian 21 ayat 16, jangan sampai aku melihat anakku mati. Maka ia duduk agak jauh. Dan dia menangis dengan suara nyaring. Kejadian 21 ayat 16. Di sini di titik ini Hagar menyerah. Ia merasa semuanya berakhir. Dia membiarkan anaknya sendirian karena tidak tahan melihat penderitaan. Dalam keputusasaan, ia tidak melihat bahwa Tuhan sedang dekat dan siap menolong. Sama seperti kita. Saat kita putus asa, kita nggak lihat sebenarnya Tuhan sedang mengirim bala bantuan pertolongan-pertolongan. Saudara, dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata, Tuhan berjanji apabila engkau menyeberangi air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup bebas dari padang gurun, tetapi dia menjanjikan penyertaan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji semua akan mulus, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, dia juga akan memberi kita jalan keluar. Kadang mata kita yang tertutup, padahal Tuhan sudah membukakan, tapi kita tetap menutup dan tidak membuka mata kita, tidak membuka hati kita. Jalan keluar itu ada. Dan kadang itu membutuhkan kerendahan hati, saudara. Jangan menyerah, bahkan di ujung kekuatan. Tuhan sering sekali bekerja diam-diam di belakang layar. Saat kau tidak melihat harapan, percayalah, Tuhan mampu membuka matamu untuk melihat sumur kehidupan, bahkan di tengah padang gurun. Seperti kita telah belajar saat ini teladan Hagar. Dia bukan tokoh yang sempurna, oh banyak kekurangannya, kesombongannya. Tapi disitulah letak kekuatannya, saudara.
Tuhan tidak pernah mencari yang sempurna, yang nggak pernah salah, yang baiknya sempurna banget. Tuhan tidak mencari yang demikian. Dia mencari hati yang siap dibentuk. Apapun latar belakang Anda, apapun kesalahan yang sudah sering sekali Anda buat. Selama Anda masih membuka hati dan siap dibentuk, Tuhan mencari Anda, mengetuk hati Anda. Kita perempuan dan kita semua, kita diajak bercermin dari sisi kerapuhan Hagar. Artinya, jangan pernah biarkan keberhasilan meracuni hati kita. Kalau saat Anda ini berhasil, jangan sombong, jangan cepat sombong. Dan jangan juga biarkan luka, mungkin karena kita ditindas, kita diabaikan. Jangan itu membuat kita mengasihani diri dan membutakan iman kita, saudara. Dan jangan biarkan keputusasaan mencuri pengharapan kita. Mungkin kau sedang mentok, maju kena, mundur kena, nggak ada jalan keluar, putus asa. Tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Karena tahukah Anda, justru di titik-titik rapuh itulah Tuhan menjumpai kita sebagai El Roy, El Roy, Allah yang telah melihat dan tetap mengasihi. Saudara, seperti Hagar dikenal di padang gurun, sekalipun dunia melupakanmu, Allah menyapamu, mengenalmu secara pribadi. Katakanlah, engkaulah Eroi, Allah yang melihat aku. Padang gurun bukan akhir, itu justru seringkali menjadi awal perjumpaan kita dengan Tuhan. Di titik terendah kita, tempat terendah kita seperti Hagar justru mengalami pengenalan terdalam akan Allah di ke keruntuhan hatinya. Di titik terendahnya, Allah juga akan menjumpai Anda. Anda yang terlupakan, malaikat Tuhan akan menjumpai Anda seperti dia menjumpai Hagar. Hagar tidak dicari manusia, tapi dia dijumpai Allah. Saudara, dan Tuhan akan menyebut kita, mengenal kita secara pribadi, dan Dia menyediakan janji bagi kita. Seperti Hagar, dia disapa dengan nama dan statusnya. Tuhan mengenal detil hidup si Hagar walaupun dia hanya budak. Tuhan tidak menyapa berdasarkan masa lalu kita, tapi berdasarkan janjinya. Dan ingat ini, hati yang lelah, percayalah selelah apapun Anda masih bisa melihat Tuhan. Kejadian 16 ayat 13. Dalam air mata, dalam kelelahan, dalam keputusan asa, Tuhan menjumpai Hagar dan dia memberi nama Tuhan El Roy, Allah yang melihat dan mengenal aku. Kita semua orang bisa menyebut Allah dan bersaksilah untuk pengalaman luka kita ketika kita berjumpa dengan Allah. Saudara, mungkin saat ini kita bisa mengambil waktu sunyi untuk mendengar Tuhan, terutama di padang gurun, di padang keputusasaan kita. Coba tuliskan apa yang kita alami minggu ini. Seperti Hagar menulis Elroy. Saya percaya Tuhan akan menjumpai dan sudah menjumpai Anda pribadi lepas pribadi dalam tiap kisahmu. Peluk kisahmu sebagai tempat Tuhan akan menjumpai. Air matamu akan diubahnya menjadi misi yang besar. Saudara, air mata setiap perempuan terutama yang terluka itu gema di langit. Tuhan sangat memperhatikan perempuan yang terluka, terpinggirkan, apalagi dia seorang ibu. Seperti dia mendengar di Kejadian 21 ayat 14 sampai 19, dia mendengar suara Ismail, anak Hagar. Allah mendengar Anda, mendengar suara penderitaan Anda, anak-anak Anda. Dan malaikat Allah memanggil Hagar dari langit. Dia juga akan memanggil nama kita satu persatu yang sedang putus asa saat ini. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap jeritan setiap orang. Dalam keputusasaan, justru suara orang yang putus asa itu sangat menggema di langit. Tuhan, tolong aku yang hampir putus asa. Itu menggema di langit, tetaplah berharap pada Tuhan. Seperti Hagar ini. Hagar bisa dikatakan perempuan yang dibuang oleh sistem dan hierarki. Kejadian 21. Ketika Sarah melihat Ismail adalah ancaman, Hagar pun diusirnya. Banyak perempuan saat ini mungkin ditekan oleh tekanan sosial karena dianggap sebagai ancaman. Sama seperti saya, dianggap sebagai ancaman. Saudara, saya pernah tahu rasanya korban sebagai sistem, korban hierarki yang gak jelas, yang kehilangan hati nurani. Tapi saya percaya Tuhan melihat dari atas. Tuhan mendengar tangisan, terutama tangisan perempuan, air mata perempuan yang diabaikan.
Wah, itu sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan. Anda yang tertekan oleh tekanan sosial, perceraian, stigma, Tuhan mendengar air mata Anda. Bahkan di padang gersang, doa tidak tersembunyi. Hagar meletakkan anaknya dan menangis, tapi Tuhan mendengar suara anak itu. Doa ibu adalah doa yang paling nyaring di surga. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Tuhan membuka mata untuk melihat sumber kehidupan. Kejadian 21 ayat 19. Sumur sudah ada. Tuhan hanya perlu membuka mata Hagar. Demikian juga. Minta Tuhan, Tuhan buka mataku untuk melihat jalan keluar daripadamu. Katakan dalam doamu yang paling jujur, Tuhan senang kejujuran. Banyak perempuan yang butuh mata rohaninya dibuka. Bukan hanya melihat solusi instan. Tuhan akan membukakannya. Buka hatimu dan mintalah itu. Perempuan janda yang sedang berjuang membesarkan anak dan berpikir semua sudah pergi, semua sudah selesai. Tapi saat perempuan ini merendahkan hatinya dan mulai mengadu pada Tuhan dalam doa, mungkin dia nggak bisa ngomong, saudara. Kau mengerti bahasa tetesan air mata Tuhan. Dia tahu kalau kau hanya menangis, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kau nggak bisa ngomong lagi, tapi menangislah. Karena Tuhan mengerti tetesan bahasa air mata. Ya mengerti tetesan, tetesan air mata. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Dia akan membukakan mata Anda yang saat ini sudah mulai putus asa. Buka hatimu, berdoalah, bernyanyilah, menangislah. Apapun yang bisa kau lakukan, mungkin kau tidak bisa melakukannya dengan bahasa apapun. Tapi Tuhan mendengar. Dan dari kisah Hagar kita bisa belajar bagaimana dari seorang hamba, dari seorang budak menjadi pewaris. Walaupun hanyalah objek dan korban sistem hierarki. Ternyata Tuhan tidak hanya memulihkan, Dia memuliakan, memberi kehormatan bagi orang-orang yang pernah terluka dan mau dibentuk olehnya. Kejadian 21 ayat 18. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Hagar yang awalnya hanya budak dan ditindas dan terluka. Tapi saat dia mau dibentuk dan berjumpa dengan Allah yang Maha Kasih itu. Dia pun diberi kehormatan. Hagar awalnya budak, budak Sarai. Menurut manusia, menurut dunia ini. Tapi Tuhan menempatkan Hagar yang bukan siapa-siapa dalam jalur pewarisan ibu dari satu bangsa. Dia tetap menjadi ibu suatu bangsa walaupun bukan ibu bangsa-bangsa yang besar seperti Sarai. Tapi tetap ada kehormatan bagi dia. Tuhan tidak menghapus masa lalu, tapi dia mengubah makna masa lalu kita. Hagar awalnya budak, diperlakukan tidak adil, hanya objek. Dia diperlakukan seperti barang, dipinjam rahimnya. Tapi dari rahim penderitaan itu lahir janji Allah yang baru. Seperti pas bunga yang pecah, tapi Tuhan tetap bisa memulihkan, dijadikan mozaik. Wow, itu yang pecah dihubungkan malah harganya lebih mahal, saudara. Tuhan akan mengangkat yang tertindas. Anda tertindas, Anda terabaikan, percayalah. Ada kehormatan yang Tuhan beri saat Anda masih mau tetap membuka hati dan dibentuk. Seperti Ismail, dia tetap menjadi bangsa besar. Seperti Hagar walaupun budak dan hanya penyintas, tapi akhirnya jadi penerus warisan. Tuhan tetap mencetak sejarah. Bukan hanya lewat raja, tapi juga lewat para budak, lewat rahim orang perempuan yang tidak dianggap terabaikan. Percayalah, masa depan perempuan ada di tangan penulis, bukan di tangan penilai dunia ini. Yeremia 29 ayat 11, dunia bisa menilai masa lalu kita, tapi Tuhan menulis dari masa depan. Perempuan yang Anda, siapapun Anda, yang Anda merasa hidupnya hancur karena kegagalan masa lalu, Tuhan bisa mengubahnya. Anda justru akan menjadi pengajar sekolah kehidupan, menjadi ibu rohani. Anda punya warisan, bukan hanya tentang masa lalu Anda, tapi tentang keputusan hidup baru. Semuanya indah di tangan Tuhan.
Apapun masa lalu, Tuhan bisa mengubahnya. Sekalipun kau merasa tidak layak, ada janji kehormatan yang Tuhan beri asal Anda mau dibentuk. Tuhan tidak memilih yang sempurna, saudara. Dia memilih yang bersedia dijumpai. Dalam luka Hagar, dalam luka setiap kita, kita akan menemukan kasih Allah yang melihat, mendengar, membangkitkan. Kisah Hagar adalah kisah kita semua. Kita yang juga pernah mungkin dari kita semua pernah diabaikan, pernah menjadi korban sistem hierarki, tapi kita dikenal dan kita dipanggil. Dari luka kita, kita menjadi utusan yang terhormat. Saudara, nanti saya akan kok bahkan tentang dikenal deh padang gurun. Saudara, sebelum kita menyudahi kisah Hagar ini, kita tadi sudah banyak belajar, saudara. Saya sangat diberkati. Saya mau memberi pewahyuan, Roh Kudus bicara pada saya. Ada perempuan di sini yang mungkin seperti Hagar. Inilah apa yang Tuhan katakan kepadamu. Siapapun engkau yang mendengar, pada waktu kapanpun ini adalah momentum ilahi bagimu. Tuhan berkata, seperti aku melihat Hagar di padang gurun, aku juga melihat engkau. Aku menyapa dan mengenal engkau dengan namamu. Aku melihat engkau, anakku, putriku. Aku tidak hanya melihat keberhasilanmu di mimbar dan di panggung pelayanan. Aku melihat tetesan air matamu yang jatuh dalam diam. Aku melihat kesetiaanmu dalam senyap saat tak dilihat oleh manusia. Aku melihat keteguhan hatimu saat engkau harus memeluk panggilan di tengah kelelahan jiwa. Engkau bukan hanya akan menjadi pemulih perempuan saat kau dipulihkan. Engkau adalah perempuan yang telah dipulihkan di padang gurun. Di padang gurun lukamu akan kuubahkan dan akan kubangkitkan menjadi sumur pewahyuan. Engkau yang mendengar saat ini untukmu juga. Pewahyuan dari Tuhan tentang Hagar untuk engkau, putri-putri Sion, putri-putri kerajaan Allah. Engkau adalah suara yang dilahirkan dari padang gurun. Seperti Hagar, engkau tidak selalu dimulai dari tempat yang strategis. Beberapa panggilanmu mungkin lahir dari ketidaknyamanan, dari penderitaan. Tetapi justru dari tempat itulah Tuhan memurnikan suara profetikmu. Suara yang tidak hanya bicara dari teori, tapi dari tempat perjumpaan. Suara yang berasal dari luka yang dipulihkan menjadi gemah yang lebih dalam di hati setiap orang yang haus, terutama perempuan yang haus. Yang kedua, Tuhan memberikan bagimu mata rohani. Ini pewahyuan bagimu. Aku tidak tahu siapa namamu, tapi ini pewahyuan bagimu. Tuhan akan memberikan bagimu mata rohani untuk melihat sumur tersembunyi. Ada banyak pelayanan yang kering di sekitarmu. Ada banyak perempuan yang haus, bahkan di tengah kegiatan rohani. Tetapi Tuhan berkata, kepadamu aku berikan mata untuk melihat sumur yang tersembunyi. Sumur pewahyuan, sumur penghiburan, sumur pengurapan. Jadilah seperti Hagar yang matanya dibuka untuk melihat sumur yang sebelumnya tersembunyi. Lewat engkau, banyak mata akan terbuka. Amin, terjadilah. Dan yang ketiga, pewahyuan ini bicara. Dari rahim panggilanmu, aku akan melahirkan bangsa. Dari rahim panggilanmu, aku akan melahirkan bangsa. Engkau dipanggil bukan hanya untuk membangkitkan perempuan secara pribadi, tetapi secara generasi. Tuhan berkata, aku akan pakai rahim panggilanmu, baik biologis maupun spiritual, untuk membangkitkan Ismail yang akan menjadi besar, Ishak yang akan menjadi besar, anak-anak yang akan menantang sistem, tetapi dipakai olehku untuk membangkitkan suara di padang gurun. Engkau bukan hanya pendiri pelayanan, engkau adalah ibu bagi para pionir rohani. Dan yang keempat, ini pewahyuan Tuhan bagi engkau, perempuannya Tuhan. Panggilanmu akan membentuk tempat-tempat perjumpaan. Saya ulangi, panggilanmu akan membentuk tempat-tempat perjumpaan. Sama seperti Hagar, dia menjumpai Tuhan di tempat yang tak bernama dan memberinya nama. Demikian juga pelayananmu akan menjadi tempat perjumpaan ilahi. Saya berdoa juga saat ini saya membangun Empower Woman. Ini bukan hanya komunitas, tapi akan melainkan menjadi BR Lahai Roy. Ini yang Tuhan berikan kepada saya tentang Empower Woman Ministry. Bila Anda sepisi dengan saya,
yang juga mendengar ini sebagai pewahyuan bagi Anda. Saya percaya Tuhan akan mempertemukan kita dalam pelayanan ini. BR, Lahairoi, sumur, tempat Allah menjumpai perempuan-perempuan yang merasa tidak dilihat. Tuhan melihat kita. Di tanganmu, pelayanan perempuan tidak lagi dipandang kecil, tapi menjadi sumur tempat surga menyentuh bumi. Kau dipanggil untuk menamai ulang banyak perempuan. Tuhan berkata, melalui pengurapan yang kuberi padamu, perempuan-perempuan yang dulunya merasa hamba, merasa korban, tidak layak akan menerima nama baru, nama yang berasal dariku, nama yang dipanggil, disayangi, dan diutus. Dan ini kata Tuhan, aku akan pakai suaramu untuk memberi nama baru. Nama-nama yang dunia renggut akan aku pulihkan melalui tangan dan ucapan. Dan ini panggilan profetik maternal atas hidupmu. Siapapun engkau, Tuhan sedang bicara seperti Tuhan sedang bicara pada saya. Engkau bukan hanya pelayanku. Engkau adalah Hagarku yang telah melihatku. Dan sekarang kau akan menjadi suaraku untuk Hagar-Hagar lain di generasimu. Katakan saudara, bila Anda tahu ini pewahyuan untuk Anda. Aku dilihat oleh Allah. Aku bukan perempuan sisa, bukan objek. Aku utusan. Di padang gurun hidupku, Tuhan membangkitkan sumber air pewahyuan. Aku dipanggil bukan hanya untuk menyembuhkan luka perempuan, tapi melahirkan generasi perempuan yang berjalan dalam otoritas surgawi. Aku dikenal bukan dari posisi, tapi dari perjumpaan. Tuhan menyebutku dengan nama. Dari tangis sunyi, Tuhan menumbuhkan sumur pelayanan yang menghidupkan generasi. Aku tidak hanya dipanggil untuk bicara, aku dipanggil untuk menamai ulang perempuan yang hampir kehilangan dirinya. Engkau bukan hanya pelayanku, ini pesan Tuhan. Engkau adalah Hagarku yang telah melihatku. Dan sekarang engkau akan menjadi suaraku untuk Hagar-Hagar lain di generasimu. Suara Tuhan kepada para perempuan pilihannya. Siapapun kau perempuan yang saat ini tahu Tuhan sedang bicara. Sekali lagi, deklarasikan. Aku dilihat Tuhan. Aku dikenalnya lebih dalam dari nama yang tertera di kartu identitasku. Aku tidak dibentuk dalam keramaian, tetapi dari perjumpaan pribadi di padang gurun. Aku yang pernah mungkin terpinggirkan akan ditarik ke pusat rencana ilahi. Saudara, ada pewahyuan dari Hagar ini bagimu setiap perempuan Tuhan, putri Tuhan. Bahkan mungkin juga, kalaupun Anda bukan perempuan, Anda yang mendengar ini untuk Anda. Tuhan menemukanmu. Bahkan saat engkau sedang bersembunyi, kemanapun engkau bersembunyi, Tuhan akan menemukanmu. Tuhan tidak menunggu engkau rapi. Tuhan menjumpaimu justru dalam air matamu dan debu. Tuhan menyebut namamu. Kau tidak dilabel oleh Dia. Kau dikenal secara pribadi. Dia mengenal siapa dirimu di balik semua peran yang melelahkan. Tuhan membuka mata rohanimu untuk melihat sumur yang tersembunyi, solusi yang kau cari-cari. Dia akan membuka matamu untuk melihat itu. Ada pewahyuan yang hanya bisa ditemukan saat engkau merasa kosong. Kau harus kosong dulu, baru kau menemukan itu. Karena itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tuhan akan mengubah padang gurunmu menjadi tempat penamaan ilahi. Apa yang dulu terasa seperti kehancuran akan menjadi altar perjumpaan. Kehancuran akan menjadi altar perjumpaan. Tuhan, saya sangat merasakan bagaimana Tuhan akan mengubah padang gurun kita jadi tempat penamaan ilahi. Tuhan akan mempercayakan masa depan dalam rahim panggilanmu. Dari hidupmu akan lahir pemimpin, amin, penyembuh, amin, pembaharu, amin, saudara. Mari, aku dikenal oleh Allah bukan karena posisi. Katakan, sebagai perempuan yang dikenal Tuhan. Tapi karena perjumpaan, aku tidak berjalan dalam bayang-bayang. Karena terang kasih Tuhan menyinariku. Aku bukan sisa dari kisah orang lain.
Aku awal dari karya baru Tuhan, dari tangisku yang terdalam. Tuhan menumbuhkan sumur pewahyuan untuk generasi. Aku diutus bukan hanya untuk bicara, tapi untuk menamai ulang perempuan-perempuan yang hampir kehilangan dirinya. Aku adalah perempuan yang dikenal Tuhan, dilihat Tuhan, dan diutus Tuhan. Saudara, Tuhan tidak datang ke istana Sarai, tapi Dia datang dan hadir ke mata air di padang gurun karena kasihnya turun ke tempat terdalam. Nama Allah yang paling indah justru lahir dari hati yang paling hancur. Saya berdoa, Anda yang dengan hati paling hancur, Anda akan menyebut nama paling indah Tuhan kita. Karena kita semua dikenal Tuhan jauh lebih indah daripada kita diakui dunia ini. Jika engkau pernah merasa seperti Hagar, tidak terlihat, tidak dihargai, tidak dianggap, biarlah izinkan kisah Hagar menghadap, menghidupkan harapanmu kembali. Ingatlah kau tidak pernah dilupakan Tuhan, bahkan engkau sedang dijumpai oleh Tuhan. Selamat datang di perjalanan pemulihan dan pengutusan. Selamat datang dalam kisah El Roy, Tuhan yang melihat engkau. Seperti Hagar menamai Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Engkaulah El Roy. Kejadian 16 ayat 13 kita pun akan melakukan itu. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya sangat diberkati dengan ini. Nubuat seperti Hagar dijumpai secara pribadi kita pun akan mengalaminya. Padang gurun kita akan kita lihat ada banyak sumur pewahyuan bagi kita di situ. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kisah Hagar. Hagar perempuan yang mungkin tidak dipilih oleh manusia tapi dipilih oleh Tuhan dan mengalami perjumpaan abadi. Kami juga mau mengalami perjumpaan itu. Kami tahu melalui air mata bahkan melalui pelarian dan keterasingan. Engkau selalu peduli dan menyatakan kasih-Mu yang tak bersyarat. Biar kami mengalami perjumpaan dan memberimu nama yang sangat indah dalam kehancuran hati kami, kau ubah menjadi perjumpaan yang memberi kehormatan. Di dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap perempuan yang saat ini hancur hati, merasa tidak dianggap, diabaikan. Tuhan menjumpai, menjamah mereka. Dan kami mau dibentuk hatinya. Karena kami tahu ada kehormatan yang mengikuti. Kami dikenal secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu, tapi Engkau tidak pernah selesai dengan kami. Jumpailah setiap perempuan yang ada di padang gurun. Jumpailah setiap perempuan yang sedang putus asa. Jumpailah Tuhan, supaya kami juga bisa berkata seperti Hagar berkata di padang gurun ketika mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Engkaulah Allah, El Roy, Allah yang melihat, mengenal kami dan mengutus kami. Terima kasih, kau sangat baik Tuhan, kau sangat baik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan, sahabat saya yang ada di YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan. Bukan suatu kebetulan Anda mendengar, saya percaya Tuhan sedang menjumpai Anda. Dan selamat datang. Dalam teologi El Roy, Anda akan mengatakan dan memberi nama yang indah dalam perjumpaan pribadi Anda. Tuhan memberkati, dan bagi Anda yang mau mendengarkan kisah ini ada di YouTube Priscilla Das Channel. Baik, saya sapa dulu ya. Bye-bye semuanya, Tuhan memberkati yang ada di YouTube.